Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Memang Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Pertemuan G20 diprediksi bakalan panas. Indonesia tetap mengundang Putin dan juga mengabaikan tekanan sejumlah negara. Simpang siur soal nasib Rusia dalam pertemuan G20 di Indonesia akhirnya terjawab. Pemerintah Indonesia tetap akan mengundang Rusia dalam penyelenggaraan event G20 yang akan digelar pada Oktober 2022 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Dian Triansyah-Jani dalam konferensi pers Kementerian Luar Negeri secara daring disiarkan melalui Kompas TV pada Kamis 24 Maret kemarin. Kami dari Satgas G20 ini saling koordinasi sangat erat antara teman-teman BI, keuangan, perekonomian maupun di Kemlu. Jadi jawabannya terhadap itu, sebagai presidensi atau Indonesia ini tentunya dan juga sesuai dengan presidensi sebelumnya adalah wajib mengundang semua anggota G20. Begitu kata Triansyah. Indonesia, kata Triansyah, akan tetap mengundang seluruh anggota termasuk Rusia untuk datang membahas ekonomi dunia. Keputusan ini dipilih lantaran Indonesia pada prinsipnya akan berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku dalam kegiatan G20 ini, bahwa presidensi wajib mengundang seluruh anggotanya. Dan perlu saya garis bawahi juga bahwa diplomasi didasarkan pada prinsip-prinsip based on principle. Indonesia dalam mengetuai konferensi ataupun forum ataupun organisasi, baik itu dalam konteks badan-badan PBB, pada saat kami memimpin Dewan Keamanan di PBB, ASEAN atau konferensi lainnya selalu berpegang pada aturan dan prosedur yang berlaku, demikian juga di G20. Oleh karena itu memang kewajiban untuk semua presiden G20 mengundang semua anggotanya, tegas Triansyah. Triansyah juga mengingatkan bahwa dalam pertemuan G20 sesuai tujuannya adalah untuk membahas tentang bagaimana mengembalikan ekonomi dunia usai pandemi melanda. Kemudian disorot oleh media asing. Sejumlah media asing juga memberitakan rencana Vladimir Putin datang ke KTT G20 2022 sekaligus menepis spekulasi Rusia yang akan didepak dari pertemuan tersebut. KTT G20 Indonesia rencananya yang akan digelar di Bali pada Oktober sampai November 2022. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorubiva, mengatakan tuan rumah mengundang Putin ke KTT G20. Tergantung banyak hal, termasuk situasi COVID yang semakin membaik, tapi sejauh ini niatnya datang, katanya kepada wartawan di Jakarta pada Rabu kemarin 23 Maret. Media-media asing seperti dari tetangga Indonesia yaitu Singapura, lalu India, Perancis dan juga Amerika Serikat mewartakan rencana kedatangan Putin di G20. Fox News, media asal Amerika Serikat, pada Rabu 23 Maret mengutip perkataan Vorubiva yang menyebutkan tidak hanya G20, banyak organisasi mencoba untuk mengeluarkan Rusia. Reaksi Barat terhadap perang di Ukraina sangat tidak proporsional. Begitu lanjutnya. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat dan para sekutu Baratnya sedang mempertimbangkan mengeluarkan keanggotaan Rusia dari kelompok G20 atas invasi ke Ukraina. Namun setiap usulan untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan secara langsung diveto oleh sejumlah negara G20 seperti China, India, dan juga Arab Saudi. Sementara itu dari negara tetangga Indonesia, Channel News Asia yang berbasis di Singapura melaporkan jika Rusia dikeluarkan dari G20 justru meningkatkan peluang beberapa negara yang akan absen. Mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, CNA itu langsung mengutip komentar dari Vorubiva bahwa G20 adalah forum untuk membahas isu ekonomi, bukan krisis seperti di Ukraina. Tentu saja pengusiran Rusia dari forum semacam ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi. Sebaliknya, tanpa Rusia juga akan sulit untuk melakukannya. Inggris meminta Indonesia untuk meninjau ulang. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, meminta Indonesia untuk meninjau ulang terkait rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20 untuk Oktober mendatang. Jenkins juga mengatakan Presiden Putin tanpa sadar memutuskan menginvasi wilayah negara lain, melakukan kekejaman perang dan melakukan kekejaman terhadap kemerdekaan Ukraina. Isu ini penting dibicarakan oleh semua negara di G20. Jenkins katanya pada konferensi pers di Jakarta pada Kamis 24 Maret. Kami dari Inggris sangat mendukung presidensi Indonesia di masa yang sulit ini. Ia juga mengingatkan invasi yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina telah mengubah tatanan dunia. Menurut Jenkins, invasi Rusia ke Ukraina adalah sebuah pelanggaran besar-besaran terhadap hukum internasional, kedaulatan dan integritas teritorial, serta aturan dan norma yang menopang stabilitas, perdamaian dan keamanan di seluruh dunia.
Sejak saat itu, sekira 3,4 juta orang Ukraina telah melarikan diri ke negara-negara tetangga dan 12,7 juta orang Ukraina sekarang terdampar di daerah-daerah yang terkena dampak konflik. Saya pikir hal ini perlu dibicarakan dengan negara-negara G20, begitu ujarnya. Jokowi ditampol sama tokoh pers internasional, di mana Indonesia dipimpin oleh presiden penakut yang hanya mengurusi hal-hal sepele. Indonesia saat ini berada di meja utama dunia seiring dengan jabatan presidensi dari G20 untuk pertama kalinya. Mestinya ini menjadi momen bersejarah di mana Indonesia bisa membuat jejaknya di dunia, namun agaknya Indonesia lebih memilih melewatkan kesempatan tersebut. G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan juga pembangunan. Namun bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengambil inisiatif apapun tentang apa yang terjadi saat ini. Yang mungkin paling vital terkait dengan dunia internasional yaitu invasi Rusia ke Ukraina. Sayangnya Indonesia memilih diam. Indonesia seperti tetangganya, Singapura dan Filipina, memilih mendukung keputusan PBB yang mengkritik Rusia. Namun Indonesia tidak berusaha memanfaatkan tempatnya saat ini untuk mengumpulkan hampir semua anggota G20 untuk mengambil sikap terhadap invasi. Ujar Philip Bowring, pendiri dan editor konsultan Asia Sentinel, dalam artikelnya yang tayang pada hari Rabu 16 Maret. Invasi Rusia tidak hanya mengancam dan mengganggu perdagangan di komoditas utama seperti gandum, bahan bakar, dan nikel. Menurutnya, invasi Rusia juga menyebabkan kerusakan dalam rantai pasokan yang melayani semua jenis industri termasuk chip laptop yang penting bagi banyak industri dan secara singkat menyediakan bahkan lebih awal dari gerakan Rusia. Rusia juga menyediakan bagi Uni Eropa 40% bahan bakar murninya, 27% impor minyak, dan 40% impor batu bara. Ukraina mengekspor sepertiga dari biji-bijian dunia. Ketika dua negara tersebut berperang, maka gangguan terhadap penyediaan tersebut akan mendatangkan bahaya finansial yang besar bagi dunia. Indonesia, satu-satunya anggota dari Asia Tenggara dengan 300 juta individu, sangat bergantung pada perdagangan dunia. Indonesia memiliki kewajiban untuk menyuarakan aspirasinya dan membawa topik invasi ke meja G20, alih-alih memisahkan forum tersebut dari isu konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Rusia merupakan salah satu negara anggota di dalam forum itu. Indonesia dianggap bisa memanfaatkan perannya sebagai presiden G20 untuk mengupayakan mediasi damai antara kedua negara. Begitu jelasnya.